Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya Bu Nikma akan melanjutkan materi selanjutnya untuk kelas 8 ya. Dimana pertemuan yang kemarin masih ingat anak-anak? Dampak daripada internet ya. Insya Allah kalian sudah memahami dampak positif dan negatifnya. Untuk pertemuan yang ke-10 ini, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah, diniati doa. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, anak-anak, langsung kita membuka pertemuan yang kemarin ya. Kemarin ada di pertemuan kelas 8 ya, 9 ya kemarin, sekarang 10. Ini yang kelas 8 ya. Di kelas 8 ini yang kemarin sekarang saya lanjut di pertemuan yang ke-10. Itu tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi. Perannya sangat penting sekali ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang manfaat di berbagai bidang. Nah, sekarang ini di ulasan yang ke-10 ini, materi ke-10 ini tidak jauh beda dengan yang kemarin ya, tentang peranan teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang begitu besar telah membawa manfaat luar biasa untuk kemajuan beradab umat manusia, ya kan? Ini daring, kalian juga bisa belajar tidak kesulitan, walaupun secara online. Insya Allah semuanya sudah bisa mengikuti. Terus di dalam bidang, terutama bidang kependidikan ya, menurut Rosenberg ini pada tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan TIK ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran ya, dari pelatihan ke penampilan. Dulu ada yang pelatihan, sekarang langsung ditampilkan anak-anak, dari ruang kelas di mana dan kapan saja ya kan, dari kertas menjadi ke online. Dulunya kan di ruang kelas, sekarang bisa kemana saja dan kapan saja. Misalnya, karena online ya, nanti TIK-nya jam 7 bisa lihat di YouTube, di website sekolah, tapi saya masih sibuk, masih bantu ibu misalnya, nanti dibuka jam berapa lah, itu kan insya Allah masih bisa ya. Itu karena kita pengaruh daripada TIK. Terus tadinya kertas ujian, sekarang juga ujian berbasis online semua. Fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, yaitu fasilitas fisik itu misalnya kalian misalnya dapat tugas lembar kerja ngantarkan ke sekolah, sekarang nggak usah ngantarkan ke sekolah lagi, difoto kirim ke WA gurunya, sudah cukup. Dan waktu siklus ke waktu nyata, waktu siklus ke waktu nyata anak-anak. Dulunya misalnya jam sekian harus dikumpulkan, habis itu nanti diantarkan ke sini. Nah sekarang kenyataannya cuma sebentar saja sudah anak-anak, yang penting mengerjakan selesai tepat waktu, langsung dikirim ya, jadi bisa cepat. Ini kalau di bidang pendidikan ada berbagai macam kegiatan pembelajaran mengajar. Tidak hanya dengan cara tersebut, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, guru dapat melakukannya kegiatan belajar mengajar tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan siswanya. Seperti saat ini anak-anak ya, saat ini ada teknologi terbaru ya dalam dunia pendidikan dengan e-learning, electronic learning, belajar secara elektronik, misalnya seperti BSI, buku sekolah elektronik. Nah, atau materi ini misalnya saya ada yang membutuhkan berbasis PDF pertemuan 9, 10, 11. Aduh, saya ingin materinya yang PDF seperti ini, Bu Nikma yang menjelaskan ini. Nah,
nanti bisa saya kirim, misalnya seperti itu anak-anak, disebut dengan e-learning. Anak-anak belajar, LKS belum diambil, bisa belajar browsing ya dari LKS penerbit lain, insya Allah materinya sama, misalnya seperti itu. Jadi di e-learning ini merupakan satu penggunaan teknologi internet yang menyampaikan pembelajarannya dalam jangkauan luas ya, yang bertandaskan 3 kriteria. Yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui penyimpanan, pendistribusian, dan membagi materi ajar atau informasi. Karena saya upload yang dalam artian yang bermanfaatnya atau yang menikmatinya tidak hanya siswa saya saja, bisa jadi orang lain yang membutuhkan, otomatis akan, kalau misalnya lagi browsing, bisa juga akan menemukan. Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Nah, jadi tidak harus internetnya level tinggi, kecepatannya harus gini ya, enggak. Yang penting sudah cukup bisa browsing, bisa download, insya Allah sudah cukup. Yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma untuk pembelajaran tradisional. Dulu harus ketemu siswanya, dijelaskan di depan siswanya. Sekarang menjelaskannya seperti ini, tidak harus di face to face, tidak harus menghadapi siswa. Ya, di sini seperti website. Nah, ini ya, kalau di sekolah kalian ujian, langsung buka website sekolah. Kalau menerima materi pelajaran seperti ini juga lewat website sekolah seperti ini ya. Sekarang dalam bidang kesehatan banyak teknologi digunakan dalam bidang kesehatan saat ini ya, seperti berbasis kartu cerdas atau smart card yang digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Jadi sekarang dokter tidak perlu tanya banyak-banyak, kalau sudah ada smart cardnya dokter sudah ngelihat sendiri, oh si ibu ini pernah ini ya, sejarahnya sakitnya itu dia tuh sudah tahu riwayatnya. Jadi untuk memberikan obat, memberikan penanganan sudah sesuai dengan kategorinya yang sebelumnya. Seperti itu di bidang kesehatan. Di selain itu di bidang kesehatan ini banyak sekali anak-anak. Misalnya lagi ya USG ya, terus operasi ya, dulu jarang ada operasi seperti itu. Pengobatan di luar, paling disuntik seperti itu. Kalaupun obat ya untuk menghilangkan nyeri kayak seperti itu. Nah sekarang di bidang transportasi, pada bidang transportasi juga terdapat teknologi dalam artian misalnya saya mau naik kereta api lewat apalah, cukup lewat websitenya KA ya, kereta api itu kita bisa transfer via mobile. Nah langsung kita dapat kartu elektroniknya, nanti kita bawa ke stasiun baru untuk naik kereta api ya. Begitu juga transportasi yang lainnya, tidak hanya kereta api, baik itu bis, pesawat atau yang lainnya. Nah sekarang ini bidang jasa pengiriman, nah misalnya JNE ya, macam-macam ya. Nah, jasa pengiriman juga seperti itu. Dengan adanya komputer atau koneksi internet, kita tidak perlu menulis di kertas dengan terbungkus amplop dan menempel perangko, bahkan menunggu surat itu sampai berhari-hari. Dengan internet ini hanya surat di komputer, pengiriman lewat email, dan surat dikirim akan sampai pada sekarang jika terdapat akses. Itu kalau misalnya JNE itu pengiriman barang ya anak-anak ya. Dulu lewat pos, sekarang ada juga lewat JNE. Dulu kalau misalnya surat, dalam artian ini surat ya, bukan pengiriman paket tapi surat, dulu harus kita nulis dulu, beri perangko yang 3.000, 10.000, tergantung kepingin cepatnya berapa hari nyampe. Tapi sekarang tidak usah, langsung hari ini ngetik, sehari ini juga langsung menerima dengan surat apa, surat elektronik, email seperti itu ya. Dengan adanya komputer ini maka email, surat ini akan cepat. Jasa pengiriman itu seperti itu anak-anak. JNE juga gitu anak-anak. Misalnya kalian ingin maketkan, contohnya maketkan itu kalau kalian lewat, kalian sendiri ngantar ya, apa itu otomatis yang terbuang ya waktu, tenaga, uang pastinya. Sejak adanya kayak seperti JNE, sekarang nyampe kadang-kadang nanti sore anaknya sudah ngasih kabar, temannya sudah ngasih kabar, sudah nyampe, terima kasih ya kirimannya. Nah secepat itu. Atau kalian jual beli online ya, pembelian online itu juga pengirimannya cepat. Tapi kalau misal apalagi surat
langsung hari ini kalian ketik di email, hari ini juga detik itu 1 detik langsung terkirim. Nah, ini ada berbagai macam gambaran tentang e-komersial percakapan, misalnya menggunakan Zoom ya, Zoom Meet. Gimana ini menggunakan Zoom meeting, anak-anak bisa bertemu dengan gurunya secara online, tanya jawab bisa secara langsung, diskusi apapun bisa. Misalnya contoh lagi yaitu menggunakan internal banking ya, dengan misalnya mobile boleh. Misalnya kalian kalau tidak punya mobil lewat HP, ada SMS banking ya, ada yang ngirimi, orang tuanya ngirimi, langsung kalian dapat SMS banking dan seterusnya. Yang ini ada lagi yaitu tentang VDC atau DVD. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, berbagai macam teknologi yang ada. Misalnya ini kalian, saya ingin mendengarkan lagu ceramah atau misalnya ya dari luar lah, itu sekarang sudah ada CD DVD. Jadi bisa kalian tidak usah capek-capek ke sana, bisa mendengarkan di rumah. Terus ada lagi yaitu menggunakan satelit TV ya. Misalnya saja yaitu berbagai macam ya, kayak TV kabel ya ataupun parabola. Jadi channelnya sudah dari mana-mana, dari India, dari mana asli, dari sana. Nah, secara online bisa, itu karena adanya satelit televisi. Di bidang bisnis itu komersial ya, elektronik komersial, yaitu jual beli online, perdagangan secara elektronik ya, misalnya itu bisnis online. Bidang perbankan, nah ya, misalnya ATM, kalian bisa ambil di mana-mana. Saldo saya berapa sih? Cukup apa enggak ya buat untuk beli pulsa? Lah langsung dicek mobile. Oh, habis saldonya masih banyak, ngisi lewat itu juga bisa. Jadi sekarang adanya teknologi ini pengaruhnya sangat luas. Bidang industri rekaman, adanya VCD, DVD ya. Bidang olahraga misalnya, yaitu dengan bidang olahraga ini menonton Piala Dunia, anak-anak bisa secara langsung ada di televisi, tidak harus beli karcisnya ke luar negeri ya, ke Malaysia atau yang lainnya, tidak usah, cukup ada di rumah masing-masing. Bidang pemerintahan yaitu misalnya eKTP, eSIM ya, elektronik, ada berbagai macam. Nah, ini insya Allah anak-anak materi ini pada hari ini sudah cukup. Di pertemuan yang ke-10, minggu depan pertemuan yang ke-11. Apabila anak-anak masih ada kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Terus apabila membutuhkan ya file PDF ini, bisa japri, nanti saya kirim. Anak-anak mohon maaf, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Tugas semuanya dari pertemuan 10, 11, dan 12 saya taruh di akhir materi ya. Jadi di akhir materi silakan dilihat. Nah, biar nanti di akhir pertemuan ke-11 kalian tidak walahan mengerjakan, minta tolong mulai hari ini yang sudah ada hubungannya dengan materi yang 10 dan 11 silakan kalian mengerjakan. Biar besok tinggal materi ke-11 dan latihan yang ke-11 saja, latihan soal ke-11. Sekian anak-anak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.